Bagaimana semuanya kabar kita pada hari ini? Pasti sehat, sukacita, damai sejahtera, dan yang pasti menjadi berkat bagi keluarga kita ya. Hari ini kita akan berbicara tentang wanita-wanita mimpi buruknya suami. Kita sudah belajar tentang 4 hal ya. Siapa sih wanita-wanita yang menjadi mimpi buruk suami? Masa sih Bu Indri wanita Kristen menjadi mimpi buruk suami? Ternyata banyak dan ada di Alkitab. Salah satu di antaranya wanita yang gampang marah. Wanita yang gampang marah itu ciri khasnya masalah kecil dibesarkan, masalah besar dibuat meledak. Akibatnya yang ada bukan suasana kondusif dalam rumah tangga, tapi yang ada suasana yang sangat panas dan sangat-sangat tidak membuat nyaman siapapun yang ada di rumah itu. Yang kedua, wanita yang bagaimana? Yang lebay. Lebay itu artinya wanita yang oversensitif, yang gampang tersinggung, yang terlalu mengasihani diri sendiri. Itu juga membuat suami tidak happy. Yang ketiga adalah wanita yang bagaimana? Wanita yang cemburu, terlalu cemburu, sedikit-sedikit parno dengan suaminya yang pergi kerja, yang pergi keluar rumah, intinya selalu cemburu. Wanita yang cemburu membuat suami tidak bisa bekerja karena selalu dikontak, ditelepon, di SMS, dan itu bukan wanita yang membuat suami happy. Yang keempat adalah wanita yang keras kepala, yang tidak tunduk kepada suami dalam segala hal. Bukan tidak boleh kita untuk memberikan jawaban kepada suami, silakan saja kita berikan penjelasan. Tapi wanita yang tunduk, itu wanita yang tahu kapan harus berbicara dan bagaimana cara berbicara yang baik dengan suaminya. Yang kelima adalah siapa? Kita buka Lukas 15 ayat 13. Ini juga ciri khas daripada wanita-wanita yang menjadi mimpi buruk suami. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, ini bicara tentang istri yang suka konsumtif, yang suka shopping terus dari pagi sampai malam, hanya taunya belanja. Dapat uang selalu habis. Intinya tidak bisa menahan lapar matanya. Semua ingin dibeli. Dan ini membuat suami tidak happy. Suami-suami yang punya istri sangat konsumtif, inilah cikal bakal suami mulai akhirnya korupsi. Karena apa? Yang ada pada istri tidak pernah cukup. Selalu ingin lebih dan lebih dan lebih. Bahkan melebihi kapasitas yang dimiliki oleh sang suami. Akibatnya mulailah terjadi penggelapan dalam perusahaan, penggelapan uang perusahaan, mulai korupsi. Dan notabene-nya suami siapapun dia tidak akan mungkin happy dengan istri yang selalu ingin merengek-rengek tentang kebutuhannya. Kita tahu bagaimana kisah seorang, siapa tuh namanya? Simson ya. Kita tahu seorang Simson adalah pribadi yang luar biasa. Dari mulai kecil sudah dinubuatkan menjadi nazirnya Allah, menjadi nabi, menjadi hakim yang akan dipakai luar biasa, mengalahkan musuh-musuh orang Israel yaitu Filistin. Simson ini luar biasa. Dia bisa mengalahkan 30 orang Filistin hanya dengan memakai tulang keledai. Luar biasa. Bahkan dikatakan dia bisa mengalahkan singa yang sangat lapar sekalipun. Intinya Simson ini sangat powerful. Tapi lihat apa yang terjadi waktu dia bertemu dengan seorang Delila yang merengek-rengek kepada dia. Kita lihat yuk. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16. Waktu Delila merengek-rengek untuk beritahukan apa arti daripada teka-teki, apa arti daripada kekuatan Simson. Kita baca ya. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Bayangkan ini ayat tidak main-main loh. Seorang Simson yang notabene-nya seorang yang perkasa, pahlawan yang hebat, musuhnya semua bisa dikalahkan dengan hanya senjata yang sangat sepele, tulang kepala daripada keledai. Menghadapi musuh besar, dia bisa menghadapinya dengan sangat luar biasa. Tapi menghadapi istri yang merengek-rengek. Merengek-rengek karena apa? Memang di sini Delila merengek-rengek untuk mendapatkan jawaban daripada kekuatan Simson. Tapi seringkali tanpa disadari dalam rumah tangga, kita menjadi wanita yang suka menuntut dan menuntut. Merengek-rengek, tidak bisa mencukupi dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau sudah punya rumah, mau yang lebih besar lagi. Punya mobil, mau mobil yang lebih mewah. Punya ini selalu meminta kepada suami. Dan seorang suami tidak sanggup melihat atau mendengar rengekan daripada istrinya. Makanya tidak heran akhirnya mulailah terjadi korupsi, mulailah terjadi penggelapan uang dari perusahaan. Bukan karena sang suaminya
suaminya ingin dari awal. Tapi kalau seorang istri yang bisa mensyukurin keberadaan daripada pasangannya, ini adalah mimpi indah daripada suami. Suami yang mendapatkan istri yang bisa mencukupi apapun yang diberikan oleh suaminya, ini mimpi indah daripada suami. Tapi tragisnya banyak kita menjadi wanita Kristen gaya Delila yang selalu menuntut suami. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Akibatnya suami terpaksa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Wanita-wanita, sebagai wanita Kristen harusnya kita menjadi mimpi indah suami kita dengan belajar mencukupi apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Harusnya kita melihat banyak wanita di luar sana, masih banyak keluarga di luar sana yang masih banyak kekurangan. Mereka mungkin tidak punya rumah, mereka masih tinggal di tempat yang sangat-sangat biasa. Mereka mungkin tidak bisa punya mobil yang baik karena mereka harus berjalan kaki, bahkan sampai tidak bisa pergi kemana-mana karena tidak punya kendaraan. Kenapa kita tidak melihat orang-orang yang ada di bawah sana? Kenapa kita hanya melihat orang-orang yang di atas kita? Karena seringkali wanita-wanita karena memiliki pergaulan yang salah, mulai menuntut suaminya untuk mendapatkan lebih dan lebih dan lebih, dan untuk bisa mencapai apa yang diinginkannya, mulai dia mengusik suaminya dengan rengekan-rengekan. Suami tidak akan tahan menghadapi istri seperti ini. Simson saja yang notabene-nya adalah nasir Allah, hamba Tuhan, bahkan dari mulai kandungan ibunya sudah dinubuatkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Harusnya Simson ini dipakai untuk menyelamatkan satu bangsa Israel. Tapi hanya gara-gara tidak tahan mendengar rengekan istri, dia jatuh dan akhirnya dia memberitahukan semuanya rahasia kekuatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Matanya dicungkil dan dia masuk ke dalam penjara dan kehilangan rencana Tuhan dalam kehidupan seorang Simson. Hari ini mari kita introspeksi. Tuhan tidak menjadikan wanita hanya untuk menjadi mimpi buruk suami. Mimpi buruk suami bukan karena kita bodoh, bukan karena kita mungkin penampilannya kurang, bukan. Tapi waktu kita tidak bisa mensyukuri hidup kita, wanita yang selalu bersungut-sungut, yang selalu menuntut, yang suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, itu adalah mimpi buruk daripada suami. Dan saya percaya suami apapun, dimanapun, kalau dia mendapatkan istri yang tidak bisa mensyukuri hidupnya, dia sangat-sangat tidak happy. Bagaimana dengan kita? Hari ini kita introspeksi kehidupan kita. Sejauh ini lebih banyak kita mengeluh atau mensyukuri kehidupan kita. Karena waktu kita mulai mengeluh tanpa disadari, aliran Delila sudah mulai masuk dalam kehidupan kita. Dan jangan main-main, jangan anggap enteng. Kalau suami sampai kehilangan segala-galanya, ternyata ada sang istri yang membuat suami sampai melakukan hal yang salah dalam hidupnya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Jadikan kami menjadi wanita yang belajar untuk mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kami, yaitu menjadi wanita mimpi indah suami. Kami tidak mau menuntut dan tidak mau membanding-bandingkan, tapi kami mau belajar mensyukuri apapun keberadaan daripada pasangan kami, apapun keberadaan daripada ekonomi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya, Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.